Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutmuza Filiansi, stambuk 401201149. Baiklah, di sini saya akan membuat video yang dimana video saya berisi latar belakang sastra serta contoh karya dari masing-masing angkatan periodisasi sastra. Yang pertama ada angkatan 1945, yang dimana angkatan 1945 ini lahir saat Indonesia masih dalam belenggu pendudukan Jepang menuju ke kemerdekaan yang terjadinya perubahan iklim politik di Indonesia. Kelahiran angkatan ini memberi warna baru dalam angkatan sastra Indonesia dan penuh kontroversi, yang dimana angkatan 45 berani untuk mendobrak dan melanggar aturan-aturan sastra yang telah dibuat sebelumnya. Baiklah, kita akan masuk pada latar belakang lahirnya angkatan 1950. Angkatan 1950 dilatar belakangi oleh keadaan Indonesia yang pada saat itu mengalami perubahan yang cukup drastis, yakni dari transisi penjajahan berdarah menuju ke kemerdekaan yang cemerlang. Tentunya suasana tersebut para sastrawan mulai memikirkan ciri khas sastra pada angkatan 50-an dan masalah kebudayaan yang sedang dialami Indonesia untuk membedakan dari angkatan sastra sebelumnya. Baiklah, kita akan masuk pada angkatan 1960, yang dimana lahirnya sastra angkatan 60 ini ditandai dengan terjadinya permasalahan-permasalahan kompleks Indonesia yang terjadi pada masa itu, khususnya pada bidang politik. Kemelut politik ini disebabkan semakin liarnya PKI serta ormas-ormasnya yang berdampak pada kesusastraan Indonesia. Baiklah, kita akan masuk pada latar belakang angkatan 1966, yakni di mana munculnya sastra angkatan 66 ini didahului dengan adanya kemelut segala bidang kehidupan di Indonesia yang disebabkan oleh aksi teror politik atau yang biasa kita kenal sebagai G30 SPKI dan ormas-ormas yang bernaung di bawahnya. Baiklah, kita akan masuk pada latar belakang angkatan 1970, yang dimana munculnya angkatan 70-an karena adanya pergeseran sikap berpikir dan bertindak dalam menghasilkan wawasan estetik, dalam menghasilkan karya sastra bercorak baru, baik bidang puisi, prosa maupun dharma. Pergeseran ini mulai kelihatan setelah gagalnya kudeta G30 SPKI. Baiklah, kita akan masuk pada latar belakang lahirnya angkatan 1980 sampai 1990, yang dimana angkatan 1980 atau yang biasa dikenal dengan angkatan 80-an ini lahir pada masa pemerintahan Soeharto, era Orde Baru, yang dimana diwarnai dengan aturan-aturan yang ketat dan dipengaruhi oleh kegiatan politik. Angkatan 80-an ini lahir pada masa pemerintahan Soeharto Orde Baru, yang mana era Orde Baru mempunyai ciri, yaitu semua keputusan berproses pada presiden dan hak bersuara sangat dibatasi, yakni ketika ada sebuah karya yang sifatnya dianggap provokasi, pengancam, melecehkan, menyinggung, dan merugikan, maka akan langsung ditindaklanjuti oleh Soeharto dengan segera. Baiklah, kita akan masuk pada angkatan 1990, yang dimana lahirnya angkatan 1990 ini ditandai dengan banyaknya ranah perantaraan dengan sastrawan wanita yang menonjol pada masa tersebut. Memasuki era angkatan 90-an ini penuh kebebasan ekspresi dan pemikiran. Sebetulnya pada angkatan 90-an ini belum benar-benar dikatakan angkatan, namun karena banyak pengarang yang menciptakan suatu karya-karya pada tahun 1990-an ini disebutkan bahwa adanya angkatan 90-an. Baiklah, kita akan masuk pada contoh karya dari masing-masing angkatan yang telah kita sebutkan tadi. Yang pertama ada angkatan 1945. Di sini ada karya sastra puisi Chairil Anwar, yakni Aku. Dan juga di sini ada karya sastra angkatan 1950, yakni puisi dari W.S. Rendra, yakni judul puisinya yaitu Jangan. Dan adapun puisi dari angkatan 66, yakni karya puisi dari Hartoyo Andang Jaya, yakni berjudul Rakyat. Dan di angkatan 1970 di sini ada karya puisi Sapardi Djoko Damono, yakni puisinya yang berjudul Tuan.
Adapun karya sastra di angkatan 1980 yaitu karya sastra puisi Djoko Pinorobo, yakni judul puisinya yaitu Layang-Layang. Dan di angkatan 1990 ada karya puisi Zawawi Imron, yakni judul puisinya Dalam Terpejam. Baiklah, sekian dari saya. Saya Hiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.